pemirsa, jumpa lagi bersama saya, Sabana Zahra dalam program Teras Negeri. Anda dapat menyaksikan program ini di kanal YouTube Tempo.co. Tamu kita hari ini adalah Bupati Lombok Barat, Bapak Lalu Ahmad Zaini, atau biasanya dipanggil dengan Bapak Las. Apa kabar Bapak? Alhamdulillah baik. Iya, selamat datang ya Pak ya di program Teras Negeri Tempo. Nah Pak, sebelum kita masuk ke perbincangan utama kita nih, izinkan saya memberikan sedikit pengantar untuk perkenalan Bapak nih. Siap. Oke, jadi Kabupaten Lombok Barat saat ini memasuki fase baru pembangunan di bawah arahan Bupati Las atau Bapak Las yang mengusung jargon sejahtera dari desa. Sebuah gagasan yang mendorong pembangunan dimulai dari akar rumput, desa dan dusun, melalui pembiayaan langsung dan kontrak politik dengan masyarakat. Dalam 100 hari pertama, pemerintahan Pak Las telah menghidupkan kembali wajah kota Gerung dan menangani masalah persampahan sebagai langkah nyata perubahan. Dan sebagai daerah wisata, Pemkab Lombok Barat berusaha menyiapkan iklim investasi yang sehat, memastikan warga lokal tidak tertinggal dalam proses pembangunan. Di episode kali ini kita akan mengulas secara mendalam apa itu sejahtera dari desa, strategi memajukan sekotong, hingga pesan Bupati untuk generasi muda di era transisi ekonomi dan sosial. Oke Pak Las, aku panggil Pak Las ya. Oke, jadi beliau ini terkenalnya dengan namanya Bapak Las. Oke, Bapak, pertanyaan pertama nih Pak, apa sebenarnya nih Pak makna sejahtera dari desa dan bagaimana rumah kontrak politik memfasilitasi implementasinya? Ya, pertama dengan konsep sejahtera dari desa itu berangkat dari kenyataan bahwa hampir samalah di setiap wilayah bahwa problem utama itu yang dihadapi masyarakat itu adalah sulitnya mendapatkan lapangan pekerjaan, tingkat pengangguran yang tinggi, penduduk miskin yang tinggi, kan ini problemnya. Sehingga kita coba pelajari apa yang salah sih dari sistem ini, kenapa tingkat kemiskinan kok tidak bisa turun signifikan, terus pengangguran kok nggak bisa kita selesaikan gitu kan. Nah, menurut hemat kami pada saat itu problem utamanya adalah karena hampir seluruh proses perencanaan pembangunan itu kan dari atas ke bawah. Ya, jadi top down ya. Sehingga kita coba bahwa kalau kita terus garap desa ini, kita bangun dari bawah ke atas sesuai dengan perencanaan dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Seringkali sekarang banyak bangunan-bangunan itu terbengkalai. Kenapa? Partisipasi masyarakat tidak dilibatkan gitu. Sehingga itulah dasarnya kenapa kita mengusung sejahtera dari desa di Lombok Barat. Karena berdasarkan fakta tadi bahwa pengangguran makin banyak, terus putus sekolah juga tinggi. Terus lama sekolah juga masih rendah. Nah, dengan angka-angka itu kita membuat strategi sejahtera dari desa untuk membangun Lombok Barat 5 tahun ke depan. Nah, sejahtera dari desa hakikatnya adalah betul-betul melibatkan seluruh masyarakat dalam proses pembangunan, tidak ada yang ditinggalkan. Sehingga kalau desa A usulannya ini ya betul-betul usulan masyarakat, tidak lagi dari atas ke bawah, tapi dari bawah ke atas. Nah, kami dalam rangka untuk bagaimana mensejahterakan masyarakat dari desa, memiliki program sejahtera di desa itu dengan keunggulannya satu, bahwa masing-masing desa mendapatkan alokasi program sebesar 1 miliar per desa. 1 miliar per desa? 1 miliar per desa. Di mana di dalam desa itu minimal lagi yang dalam 1 miliar itu harus satu dusun mendapatkan 100 juta. Dalam bentuk program, sekali lagi bukan uang. Jadi usulan, dia berhak mengusulkan program, di mana program ini nanti akan dihimpun oleh pemerintah daerah, baru digarap bersama-sama OPD, dikembalikan lagi ke masyarakat. Oke. Gitu. Nah Pak, ngomong-ngomong soal skema 1 miliar per desa ini Pak, dan 100 juta per dusun. Iya. Ini di dalamnya. Jadi 100 juta per dusun itu adalah bagian dari 1 miliar tadi. Contoh, bahwa kalau satu desa itu jumlah dusunnya 10, ya masing-masing dusun 100 kira-kira gitu. Akumulasi. Kenapa kita lakukan demikian? Karena apa? Seringkali berbenturan kepala desa dengan kepala dusun.
sehingga dia tidak dapat bagian, sehingga dusun A, umpama dusun A B C D gitu ya, kalau dia tidak suka dengan B C D ini, bisa ke A dan D saja tempatnya, itu mereka nggak dapat. Itu yang kita kunci supaya nanti nggak ada alasan bahwa pemerataan itu terjadi. Oke, nah itu boleh dijelaskan nggak Pak, bagaimana proses usulan Musdes sampai realisasinya? Iya, kan nanti masing-masing desa mengusulkan melalui Musrenbangdes. Ya. Musrenbangdes itu kan kalau umpama desa memiliki komponen pembiayaan, satu dari dana desa, satu dari ADD, satu dari sejahtera dari desa. Itu yang dikombinasikan, sehingga mana yang tidak masuk di dana desa atau ADD bisa melalui sejahtera di desa, sehingga masing-masing desa itu berhak mengajukan program senilai 1 miliar per desa. Di dalamnya setiap dusun harus mendapatkan 100. Jadi bukan berbeda, bukan berarti 1 miliar per desa terus 100 juta per dusun, bukan. Tapi yang 100 juta per dusun ini ada bagian dari yang 1 miliar tadi. Oke, menarik. Jadi ini benar-benar dari masyarakat sekali. Betul. Ya Pak, program yang ingin Bapak canangkan gitu. Nah Pak, ini kan waktu kepemimpinan Bapak ini kan sudah berjalan beberapa bulan ya Pak 4 bulan. Nah, dan juga mungkin program-program yang akan Bapak jalankan dari mulai skema 1 miliar per desa dan lain-lain itu mungkin akan dijalankan dalam waktu singkat juga nih Pak. Taruhlah dalam waktu singkat 40 hari ini nih Pak. Enggak, kalau sekarang itu di janji politik saya bahwa program sejahtera dari desa 1 miliar per desa itu baru bisa terrealisasi tahun depan. Tatkala saya berwenang mengatur APBD. Sekarang ini kan saya nggak, APBD ini kan disusun oleh sebelumnya. Saya hanya tinggal menjalankan. Nggak mungkin dong saya merubah secara drastis itu semuanya, nggak. Benar. Tapi pada saat saya sudah mulai kewenangan, baru mulai. Baik, siap. Berarti pelan-pelan. Iya. Tapi pasti. Ya. Kenapa sejahtera dari desa? Supaya jelas. Kita ini kan semuanya fokus berbasis desa. Jadi pembangunan itu. Jadi nanti umpama kita ingin petakan bahwa setiap desa itu penduduk miskinnya berapa, yang putus sekolah berapa, semua big data. Nggak mungkin kita kalau bisa menyelesaikan pembangunan itu kalau tidak memiliki data yang valid. Betul Pak, jadi berangkat dari data juga biar itu valid yang sekarang kita siapkan dan juga tepat sasaran. Betul, oke. Nah Pak, kita geser lagi nih Pak ke pembahasan ke Kota Gerung, menata Gerung. Ya, dalam waktu singkat 40 hari, kira-kira apa saja yang telah dilakukan Pak Las untuk menata Gerung jadi kota yang lebih nyaman? Ya, kita maklumi bahwa Lombok Barat ini ibu kotanya pindah dari Mataram ke Gerung itu 25 tahun. Sudah 25 tahun, tapi selama ini 25 tahun ini nggak pernah diapa-apain gitu, masih seperti alami. Nah, karena begitu saya terpilih jadi bupati, rumah saya di sebelah utara, Gerung ini kan di selatan, jauh jaraknya, sehingga saya tidak pernah pulang, hanya tinggal di kota itu, sehingga setiap hari kok saya lihat kok sepi, ini sunyi, kok masa harus hidup, tidak ada kehidupan. Saya cobalah gagas kegiatan Car Free Night. Car Free Night itu mendapat respon yang luar biasa dari masyarakat. Di situ perputaran ekonominya setiap akhir pekan ya. Jadi Car Free Night ini digarap oleh masing-masing OPD yang bertanggung jawab. Dan ini baru jalan 7 minggu. Tapi sudah respon masyarakat yang luar biasa. Karena apa? Di situ terjadi pergerakan ekonomi. Hampir 400 UMKM terlibat di dalamnya. Yang melakukan itu semuanya. Di setiap Car Free Night. Dan paginya, minggunya itu Car Free Day-nya. Itu semuanya berjalan dengan baik dan sangat direspon oleh masyarakat. Nah, ini kegiatan yang kita garap. Tentu karena wilayah Lombok Barat itu ada bagian utara, selatan, timur sedikit. Kita akan lakukan itu semuanya nanti setelah selesai umpama Gerung. Gerung ini akan kita kawal. Saya punya rencana hanya 6 bulan. Selanjutnya dia akan menjadi kegiatan mandiri oleh masyarakat. Kita akan pindah lagi bangun di tempat lain. Ini upaya-upaya. Kedua, kami mencoba untuk membangun alun-alun. Untuk menghidupkan kota Gerung itu kita siapkan dengan alun-alun. Kita tata ulang tata ruangnya agar betul-betul menjadi ibu kota kabupaten yang layak lah. Kita tata ruangnya, kita rubah dan lain sebagainya. Dan itu on proses ya. Sekarang udah kita lakukan itu. Sebentar lagi alun-alunnya sedang ditender untuk kita rubah lah semuanya supaya ada sesuatu yang baru. Juga kita akan lengkapi dengan perkantoran nanti supaya semuanya berjalan dengan baik.
Oke, jadi semuanya diwadahi dalam Iya, di Kota Gerung itu untuk iya, masyarakat ya Pak ya? iya. Dan seluruh program-program saya itu kan tertuang dalam RPJMD. Ya, RPJMD ini sekarang baru dalam tahap mau disahkan oleh DPR. ya. Nah, saya berharap bahwa RPJMD ini berlaku 5 tahun Mm-mm. dan menjadi kitab suci dalam pembangunan Lombok Barat. Nggak boleh ada UPD satupun yang keluar dari RPJMD ini. Karena itu kan janji yang saya tuangkan. Dan itu masuk di dalamnya itu adalah sejahtera di desa tadi. Oke. Oke, sangat menarik dan sangat progresif ya Pak ya. Nah, tapi kita bergeser lagi nih Pak. Kalau Lombok Barat ini kan tadi Kota Gerung mau diubah atau Iya, dibangun oleh iya. Bapak itu sebagai wadah ekonomi masyarakat gitu ya, untuk mendukung ekonomi masyarakat. Tapi Lombok Barat ini kan juga destinasi wisata. Iya. Nah, mengingat Lombok Barat ini sebagai destinasi wisata, strategi apa nih yang Bapak pakai agar investor atau investasi di pariwisata ini tidak mengabaikan kepentingan warga lokal? Ya, pertama bahwa kita ini kalau bicara tentang Lombok Barat, pariwisatanya ini kan sudah existing. Ya, betul. Cuman kan belum optimal. Ya. Sehingga kami memang pertama itu garap Senggigi. Senggigi ini kan dulu jaya gitu. Sekarang agak lesu, ini yang harus kita tumbuhkan. Ya. Kami sudah membangun pelabuhan di situ. Dermaga saya perluas untuk mempermudah konektivitas antara Bali dengan Lombok. Karena berada di Lombok Barat. Sehingga kita berharap nanti hunian dan lain sebagainya. Kedua, rasa nyaman yang harus diciptakan di Senggigi itu. Betul. Kami sudah punya tagline terhadap Senggigi itu bahwa bersih siang hari dan terang di malam hari. Bersih siang hari Dan terang di dan malam terang di hari. malam hari. Jadi betul-betul ini yang kita ingin garap. Ya. Nah sekarang seluruh OPD setiap hari Jumat sudah kaplingan untuk membersihkan Senggigi itu. Dan alhamdulillah udah kelihatan hasilnya dan ini yang kita lakukan. Tentu dengan daerah-daerah lain prinsipnya bahwa saya sangat terbuka terhadap semua pihak yang ingin berinvestasi di Lombok Barat, sehingga seluruh kewajiban menjadi hak investor yang melekat di Lombok Barat, saya jamin dia akan dapatkan secara utuh selama kewajiban juga terhadap daerah dipenuhi. Jadi itu, sehingga saya selalu bilang bahwa saya akan permudah perizinan. Jadi kalau ada yang dipersulit, lapor ke saya, karena saya jamin dalam waktu yang singkat saya akan selesaikan. Ini bentuk komitmen kami. Berikutnya adalah tentu kita ingin membangun Lombok Barat ini tidak boleh meninggalkan orang lokal. Sehingga memang investasi yang besar apapun bentuknya, memang nanti akan kita persyaratkan untuk rekrutmen orang-orang lokal sesuai dengan bidang yang dia kuasai. Sehingga kalau umpama ada bidang tertentu yang sama-sama nilainya, satu Lombok Barat, satu orang luar, pasti saya minta untuk memprioritaskan orang Lombok Barat. Oke, jadi tetap prioritasnya adalah masyarakat lokal. Bagaimana caranya Bapak harus akan menyiapkan syarat-syarat? Oh iya, kita syaratkan. Contoh, kita salah satu adalah menciptakan penduduk Lombok Barat yang siap kerja. Kalau ada investasi masuk, umpama bidang apa, selama dia proses membangun sampai dia mulai beroperasi, saya akan siapkan SDM untuk itu. Kalau memang pelatihan di bidang A, saya akan latih minimal jadi standar minimal untuk bisa masuk, supaya tidak jadi pekerja yang rendah sekali. Akan ada SOP-nya ya, Pak? Ada SOP-nya. Jadi kita buatkan SOP, kita ingin tanya kalau mau bangun ini, terus bidang apa gitu kan. Setelah tahu bidangnya, nanti saya akan siapkan butuhnya tenaga apa, spesifikasi yang harus dimiliki apa. Saya terus akan menyiapkan penduduk kami untuk memiliki spesifikasi itu. Tentu di wilayah-wilayah sekitar itu agar terakomodir. Oke, siap. Jadi sudah sangat siap ya Pak ya berarti ya. Nah Pak, kalau ngomong-ngomong sebagai destinasi pariwisata, tentu itu nggak jauh dengan persoalan sampah. Terus juga tadi kan Kota Gerung mau dibangun nih sama Bapak. Betul. Tentu persoalan sampah itu akan jadi masalah utama. Bagaimana pendekatan Bapak dalam menyelesaikan persoalan sampah? Memang hampir seluruh kota di Indonesia atau daerah memiliki problem yang sama terkait sampah. Betul. Tetapi saya termasuk orang yang berpikiran bahwa mengatasi sampah ini bukan solusinya membuang ke TPA. Karena kalau semua solusinya sampah harus dibuang ke TPA, tentu luasan TPA ini tidak akan cukup untuk menampung sampah yang ada. Makanya saya berusaha sampah ini melakukan pengolahan. Sampahnya diolah sehingga nanti residu akhir aja yang akan dibuang.
Sehingga saya sedang mencoba untuk bekerja sama dengan ITB mengelola sampah di masing-masing wilayah. Kami sudah mau uji coba sekarang ada di satu wilayah. Kalau ini nanti berhasil, saya akan lebarkan di masing-masing wilayah punya pengelolaan sampah yang terpadu. Karena apa? Yang kerjasama dengan ITB ini, sampah itu di samping sampahnya bisa selesai, juga menghasilkan berbagai macam jenis pupuk organik. Sehingga nanti ini akan dipakai untuk pertanian organik yang akan sekarang lagi kita kemarin ada teman yang datang ingin melakukan uji coba produk pertanian organik yang dari ITB ini, dia mau implementasikan lebih dulu supaya nanti begitu berhasil dia tinggal cerita aja kepada masyarakat. Kita sekarang nggak mungkin lah cerita ini barang bagus gitu kalau belum ada hasilnya. Betul. Sehingga harus ini loh, pertanian pakai pupuk ini hasilnya begini, ini yang akan ditunjukkan. Betul. Dan saya mendukung untuk menyiapkan lahan dan lain sebagainya. Tadi ada satu wilayah yang sedang uji coba, Pak. Itu wilayah di mana tuh? Ya, kami punya sekarang itu coba di Lingsar. Di Lingsar. Di Lingsar itu sampah nanti kita akan olah. Kenapa pilihannya Lingsar? Karena di sekitar Lingsar itu areal persawahan milik Pemda Lombok Barat juga banyak, sehingga nanti uji cobanya lebih dekat. Oh, oke. Jadi langsung lebih dekat dengan persawahan ya, Pak ya. Baik. Nah, ngomong-ngomong soal potensi desa, apa kebijakan konkret Pak Las untuk menghidupkan potensi desa ini melalui UMKM seperti modal tanpa bunga, pelatihan dan kolaborasi dengan koperasi? Ya, memang sekarang bahwa kita dorong UMKM itu tumbuh karena bagaimanapun UMKM itu penggerak ekonomi ya. Kita juga nanti akan mapping potensi desa masing-masing. Jadi pendekatan pembangunan sejahtera di desa itu akan berbeda tiap desa tergantung karakteristik desanya. Kalau desa wisata tentu akan fokus ke wisata. Kalau desa pertanian akan fokus ke pertanian. Begitu juga dengan perkebunan. Nah, atau kalau tambang, dia akan mendekati itu. Jadi nggak akan keluar dari karakteristik desanya. Dan kita akan mapping masing-masing desa itu. Nah, ini yang dilakukan. Kalau memang dia pariwisata, kita dorong pariwisata yang bagus, tapi yang sustainable. Jadi yang pariwisata itu yang terintegrasi gitu. Jangan hanya sepotong-potong. Ini umpama ada satu desa umpama mau mengembangkan desa wisata gitu, ya harus total, jangan setengah-setengah. Kita ini tidak ingin, saya tidak ingin desa-desa ini berlomba-lomba menjadikan desanya desa wisata. Satu tapi terintegrasi satu yang lain sehingga desa yang lain itu supporting gitu loh. Betul. Iya, jangan ini punya desa ini alam, ini juga alam kan enggak berebutan gitu. Dia punya segmen, tapi umpama kalau ini alam, bagaimana terus desa lain menjadi penyokong, spotting ya. Jadi yang penginapannya di sini, nanti dia transportasinya ini yang harus kerajinannya di sini, mungkin makannya di sini, kulinernya di sini. Ini yang kita akan coba bangun. Terintegrasi sehingga dia melibatkan banyak pihak tapi juga menjadi besar sehingga kedua ada nanti event-event yang pada level desa tapi punya skala nasional sehingga daya tarik bagaimana merayakan acara tertentu di desa tapi melibatkan orang luar. Nah, orang luar ini datang dengan nginep di desa dan lain sebagainya. Ini yang penting untuk kita kembangkan ke depan. Oke, nah pasti kan itu akan ada peran kepala desa ya, Pak. Iya. Bagaimana Bapak atau Pemda itu memastikan setiap desa itu mengusulkan program yang tepat? Ya, kan makanya saya yakin bahwa pasti setiap desa kalau perencanaannya dari bawah ya melibatkan masyarakat itu akan muncul di tengah-tengah masyarakat gagasan itu. Gitu. Betul. Sehingga otomatis sebenarnya peran kepala desa itu hanya collecting sebenarnya. Begitu umpama dia buka di musyawarah sah dusun, kan dia muncul dari masyarakat ini semuanya kan? Betul. Sehingga dihimpun aja oleh kepala dusun, dinaikkan ke atas jadi kepala desa, terus dari kepala desa bawa ke atas. Jadi hakikatnya sebenarnya adalah masyarakat bawah yang membuat perencanaan. Betul. Kita nggak bisa terus dikte kalau udah masyarakat. Contoh, masyarakat umpama mau bangun A gitu kan, anggaplah lapangan ini karena itu kebutuhannya gitu kan. Terus desa mau bilang ini kan nggak nyambung, pasti akan bertentangan. Sehingga dia peran kepala desa itu lebih kepada collecting dari masyarakat. Iya, usulan-usulan itu. Tinggal terus nanti bekerja sama dengan pemerintah daerah untuk mapping mana yang pertama digarap dan lain sebagainya. Itu. Siap. Sehingga kalau satu desa
butuh umpama postu karena ndak ada gitu. Kan bisa jadi itu yang menjadi satu dalam program 1 miliar itu Ya. butuh postu, tapi dengan infrastrukturnya nggak selesai. Itu. Oke. Nah, bagaimana Bapak memastikan nih Gerung dan juga desa lain itu mendapatkan fasilitas digital dan layanan publik yang mendukung kesejahteraan? Ya, salah satu program saya memang desa digital. Seluruh desa ini harus berbasis digital. Karena kan zamannya Iya, juga zaman sudah sekarang. digital. Zaman sekarang itu nggak bisa, udah nggak tidak lagi. Karena kedua, memastikan bahwa pelayanan itu terukur dan ada kepastian. Berbeda dengan manual kan. Betul. Kita butuh kepala desa dan lain sebagainya. Tapi kalau saya berharap sebenarnya seluruh masyarakat itu kalau udah melek teknologi, nggak perlu terlalu ngurus-ngurus semuanya datang ke sana kemari. Cukup dari rumah aja lah. Cukup dari Ya, aplikasi. dari aplikasi semuanya bisa selesai. Itu harapan saya ke depan. Iya. Cuman kan kita berhadapan dengan masyarakat kayak tadi rendahnya pendidikan. Belum terus kita genjot supaya bisa semuanya. Kalau semuanya udah masyarakat melek teknologi kan lebih mudah. Jadi nggak ada celah-celah lagi untuk bayangkan mengurus administrasi harus datang ke kantor desa, Betul, ngantri belum dulu. nunggu, ngantri dan lain sebagainya. Cukup aja dari rumah. Dan kami akan berikhtiar untuk pola-pola pengelolaan GCG di perusahaan, cara-cara bekerja di perusahaan itu yang ingin saya terapkan di birokrasi. Oke, jadi ada targetnya. Ada juga, targetnya, ada semua target. berbasis kinerja. Ya. Sekarang dalam hal aparatur, saya sudah tekankan dari awal bahwa seluruhnya berbasis kinerja. Maka kami sekarang sudah melakukan asesmen ke seluruh pegawai, baru sampai eselon 3 dan 4. Masih tetap akan menyusul, tapi saya ingin sehingga di situ udah jelas potretnya. Ya. Jadi si A itu apa mampu apa tidak, supaya apa? Jangan sampai ada pejabat nanti yang lebih dominan gitu loh. Nepotisme dan lain sebagainya dalam menentukan jabatan. Itu yang saya nggak suka. Ya. Profesional ya tentu ditentukan berbasis kinerja. Ya, oke. Jadi benar-benar profesional dan juga merata. Iya. Itu juga jadi pengembangan SDM Pemda Iya, juga. sehingga ya, Pak? kita punya talenta-talenta itu, kompetitor berbasis kinerjanya itu akan tumbuh. Saya harus kerja baik lah supaya saya bisa mendapatkan sesuatu yang lebih baik. Betul. Nah, pasti kan ini nggak jauh dari tantangan ya, Pak. Apa tantangan terbesarnya nih saat dalam menjalankan sejahtera dari desa dan juga solusinya bagaimana tuh, Pak? Kan kita tentu banyaklah tantangannya. Ya. Pertama, tapi yang bagi saya itu adalah membawa gagasan sesuatu yang baru. Memang kan pasti banyak tantangannya. Betul. Sehingga bagi saya pertama itu adalah penyamaan persepsi. Seringkali kan umpama masyarakat menganggap bahwa kita akan dapat uang dari Pak Las 1 miliar per desa, 100 juta per dusun gitu. Padahal ini bukan uang yang dibawa, kesini ada program. Program itu adalah kegiatan yang dibawakan. Dan 1 miliar itu per desa itu di dalamnya termasuk wajib hukumnya bahwa setiap dusun dapat 100 juta. Nah, ini yang kita lakukan, sehingga tantangan-tantangan ini harus memang di tahun pertama kita persamaan persepsi dulu. Kan belum semua pihak juga tahu bahwa hakikatnya sejahtera di desa ini gimana sih gitu. Ini yang terus kami lakukan dan di setiap kesempatan saya jelaskan supaya betul-betul pemahamannya sama. Oke, jadi penyamaan persepsi Persamaan tadi penting persepsi, ya, Pak. karena tidak mungkin kita akan membangun kalau tidak persepsi yang sama dulu gitu. Betul. Kalau kita bilang A terus dia bilang B itu gimana nyambung ngobrolnya. Repot begitu, Pak. Iya. Oke, menarik sekali Pak Las sudah membagikan mengenai program-program dan gagasan-gagasan baru yang dibawa oleh beliau. Nah, Pak, ini pertanyaan terakhir. Pesan apa yang ingin Bapak sampaikan kepada generasi muda desa dan kota agar ikut serta membangun Lombok Barat? Ya, saya berharap bahwa apapun kita pastikan memiliki potensi. Dan saya ingin potensi yang dimiliki oleh seluruh pemuda-pemuda Lombok Barat itu dikeluarkan untuk kemajuan Lombok Barat. Iya. Jadi itu. Jadi nggak kalau memang dia umpama di digital mampu keluarkan yang terbaik, bagaimana caranya. Sehingga nanti secara digital bagaimana mempromosikan Lombok Barat ini ke seluruh publik bahwa ini Lombok Barat yang indah, pantainya bagus, indah, terus daerahnya aman dan lain sebagainya. Sehingga saya berharap begitu juga yang di sektor UMKM terus berkarya untuk mewujudkan karya yang terbaik untuk Lombok Barat juga. Jadi mari kita keluarkan potensi. Saya berharap ke seluruh penduduk Lombok Barat yang memiliki potensi untuk betul-betul dikeluarkan untuk sama-sama kita membangun Lombok Barat ke depan yang lebih baik.
Oke, baik pemirsa, ini sangat menarik sekali dan itulah perbincangan kita hari ini bersama dengan Bapak Las, Bupati Lombok Barat, tentang gagasan, langkah strategis, dan arah pembangunan dari desa untuk Indonesia maju. Baik, sebelum kita tutup nih Pak, kita tuh mau dengerin pesan dari Bapak Las, pesan penutup ke pemirsa Setia Tempo. Mungkin boleh disampaikan Bapak? Siap. Ya, kepada seluruh pemirsa Tempo bahwa mari kita terus membangun Indonesia ini harus bersinergi. Kita dukung terus program pemerintah pusat melalui Asta Cita, begitu juga dengan provinsi, begitu juga dengan kami di kabupaten. Insya Allah seluruh sekarang program-program pemerintah pusat yang berbasis ke desa, salah satunya Koperasi Merah Putih, gitu kan, Kampung Nelayan dan lain sebagainya, itu hakikatnya adalah menyelesaikan pembangunan dari bawah dan itu sejalan dengan program yang kami usung. Sehingga kita berharap bahwa kesuksesan pembangunan ini adalah kolaborasi dari semua pihak, termasuk pemerintah pusat, provinsi, dan daerah. Dan kepada seluruh masyarakat, mari kita ikut berpartisipasi di pembangunan ini karena tidak mungkin pembangunan maju tanpa kita semua terlibat sesuai dengan keterampilan dan kemampuan kita masing-masing. Baik, terima kasih Pak Bupati atas pesannya dan juga terima kasih juga nih sudah meluangkan waktu hadir di Teras Negeri Tempo. Baik pemirsa, terima kasih juga nih sudah menyimak obrolan kita berdua tentang strategi kemajuan dari desa. Baik, saya Sabana beserta tim Teras Negeri pamit undur diri. Sampai jumpa di episode selanjutnya bersama kepala daerah inspiratif dari seluruh Nusantara. Sampai jumpa.